Halo kawan-kawan, ya kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua akan yang menemani kalian di Suara Juventini. Seperti biasa, gua tidak selalu sendiri nih dengan para narasumber yang kece-kece, yang keren-keren, yang selalu menghiasi di layar YouTube kalian, ya kan? Ada yang baju biru, ada yang baju hitam. Wah, jamnya baru tuh, ya kan? Habis tahun baru, ya kan? Kita kenalan aja dengan Bang Jeki dan Bang Suryo. Mungkin ada yang belum kenal, mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu. Silakan Bang Jeki, dari mana Halo Bang? teman-teman semuanya Suara Juventus ini mudah-mudahan tidak bosan ya bersama kita semua. Gua Jeki, gua dari Jakarta Timur. Oke, Bang Jeki ini yang apa ya? Kuncennya Suara Juventus ini, ya Buset, kan? mbah dong gue. Kita berlanjut ke Bang Suryo, ya kan? Si klimis tanpa akhir, ya kan? Silakan. Ciao, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Suryo Juventini dari Depok. Oke, dari Depok. Baik, terima kasih Bang Suryo, Bang Jeki atas waktu dan kesempatannya untuk mengisi pada materi-materi kali ini. Baik, gua juga akan menginformasikan kepada kalian, jangan lupa untuk join di membership kita, karena dengan begitu kalian bisa berkesempatan kayak Bang Suryo, kayak Bang Jeki, kayak Bang Andar, dan lain-lain. Karena dengan begitu kalian juga akan bisa menerima hal update tentang Juventus. Kita ada grup WA-nya juga gitu. Dan jangan lupa juga di follow ya kan, karena Suara Juventus ini sudah punya Instagram ya kan, di suara.juventini ya kan, dotnya itu titik ya kan, kalau jangan Betul, lupa kayak gitu. betul, betul, betul. Baik, gua akan bertanya pada kali ini. Juventus sudah masuk di bulan Januari, di mana sudah dirilis nih jadwal-jadwalnya, di mana Juventus akan menghadapi tim-tim besar seperti melawan AC Milan lagi ya kan, yang kemarin kita kalah melawan di Supercoppa Italiana, Atalanta serta Napoli. Nah, menurut kalian nih kira-kira paling krusial tuh di partai apa ya kan? Kira-kira Bang Jeki, monggo silakan Bang Jeki. Ya, sebenarnya kan kemarin ini gue posting di Instagram kita punya jadwal berat dan gue meyakini kita kayaknya ada tewas di sana. Di Januari kita ada tewas. Cuman gua nggak meyakini bahwa tewasnya itu langsung di awal Januari, di abis tahun baru lu langsung tewas di Milan di semifinal Supercoppa. Gue meyakini kayaknya kita tewasnya di Napoli deh gitu. Kita ditandang dengan asumsi Napoli itu masih ongoing, masih stabil. Ya kayaknya kita bakal tewas di sana. Cuman ternyata di awal musim udah tewas-tewas aja nih. Nah, ini yang menurut gua sebenarnya agak deg-degan. Kenapa? Karena untuk pertandingan yang super padat seperti ini, terus tiba-tiba lu langsung kalah, mudah-mudahan ini tidak terbawa ke suasana yang lebih lebih apa ya, lebih down gitu loh. Untungnya Hmm. kalau kita tewas di saat ini, maksudnya kalah kalah di awal tahun, kita punya jarak space yang cukup lumayan seminggu untuk mempersiapkan Torino. Jadi bisa lebih rileks, bisa lebih refreshing lagi, bisa lebih mempersiapkan mentalitas yang lebih baik lagi supaya di Derby della Mole itu nanti lawan Torino juga bisa kita kita bisa bungkus ya. Karena Hmm. ini sebenarnya Torino kalau head to head secara kekuatan sebenarnya menang gitu. Cuman kan karena ini labelnya Derby, gue rasa Torino akan Ya, ngotot gitu loh. 2 kali lebih ngotot biasanya Yes. kalau kayak gitu derby. Juventus lawan Atlanta, head to head Atlanta nggak pernah menang. Lu mau bilang ya gua apa? Cuman masalahnya adalah sekarang Juventusnya Mota. Kalau sekarang masih Allegri, gue malah pede banget ini lawan Atlanta. Gak pernah menang doi, susah dia menang lawan Juventus. Biar kata Atlanta hebat, Gasperini, whatever itulah lu nilai lah Atlanta. Susah dia menang lawan Juventus. Malah seringnya kalah gitu. Di final aja nggak pernah menang-menang lawan Juventus. Mau ya mau si Pirlo yang pelatihnya, Allegri, susah dia ngalahin Juventus, Atlanta. Jadi menurut gua is oke lah. Juventus lawan Milan kita di home kelebihan. Ya walaupun di home itu juga kita juga nggak tajam-tajam amat sih. Ya Bianconeri juga sebenarnya kita di home itu gitu. Jadi menurut gua tapi setidaknya susah dikalahin lah kalau di home. Terus Liga Champions ada dua, ada Benfica, ada di Club Brugge. Club Brugge ini kan Hmm. Belgia, Iya, Belgia ya, bener ya, Belgia ya. iya, iya. Belgia
harusnya bisa menang. Away biasanya UCL masih oke buat Juventus. Nah, Juventus Benfica tanda-tanda Bianconeri nih. Ada Di Terus Maria ya. iya, tanda-tanda Bianconeri nih, Napoli Benfica. Nah, sorry, Juventus Benfica karena main di home, tapi Napoli Juventus nih ngeri. Kenapa? Kalau misalkan Napolinya masih ongoing dengan performanya dia, ini masalah buat Juventus. Tetapi juga kalau Juventus ongoing masih menang lawan Torino, menang lawan Atalanta, menang lawan Milan, menang lawan Bruges, lawan Napoli, gue pikir kita bisa menang juga. Nah, jadi itu semua tergantung perjalanan menuju lawan Napoli karena awalnya gue lihat hanya Napoli, tapi setelah kalah lawan Milan ini sangat riskan di setiap pertandingan-pertandingan yang ada. Karena apa? Kita pelatihnya baru, pemain-pemainnya banyak yang baru, jadi bisa riskan semua. Tetapi juga di Januari ini ada Mercato untungnya. Jadi ada Hmm. suntikan infus. Kayak orang sakit dong. Jadi ada suntikan infus buat eh infus biasanya buat apa sih? Tuh, buat Nambah ini nambah kekuatan. energi, Iya. nambah kekuatan. Kayak gitu. Jadi ya begitulah kondisi kita di Januari nanti yang akan kita hadapi. Oke, baik kalau gitu. Dari Bang Suryo kira-kira gimana nih ya kan? Yang paling krusial kira-kira partai apa? Ya kurang lebih tadi udah dibahas semua sama Bro Rocky, Bro Jeki ya, tahu semua segala macam kemungkinan entah melawan Benfica, kemudian Club Brugge, apa di UCL. Kalau gue ngelihatnya karena perbedaan posisi klasemen yang tipis sekarang, krusialnya memang di Milan sih. Tapi gue nggak nyangka akan tewas duluan di Copa gitu loh. Karena gue nggak nyangka aja kalau Conceição gitu langsung bisa menewaskan ya walaupun dalam tanda kutip ya gue ngelihatnya sebagai suatu apa ya Peruntungan kekalahan tuh, iya beruntung kemarin Milan. kekalahan yang ya nggak beruntung aja gitu karena satu voucher penalti satu on goal gitu tapi ini bisa menjadi suatu apa ya pembacaan taktik dari Conceição terhadap taktiknya Mota di mana Conceição sendiri kan pragmatis juga ya secara Hmm. kurang lebihnya dan Mota selalu kesulitan membongkar tim-tim yang pragmatis seperti ini hampir selalu. Nah ini masa krusialnya justru di Milan karena posisi klasemen kita hampir mirip dengan Milan, nilainya juga mirip juga dengan Milan. Gue kalau mengharapkan, mengkhawatirkan di Serie A Milan justru karena sudah ada pembaca di depan ini, walaupun dalam tanda kutip dia beruntung melawan Juve di Super Coppa ini. Nah nanti di Serie A ini kebaca lagi gitu takutnya gitu. Ya benar kata Bro J kita di Hmm. semoga nanti di Mercato bisa menjadi infus yaitu pengganti ya. Kata Hmm. yang tepat adalah pengganti asupan terhadap pemain-pemain yang kemungkinan mengalami exhaust atau kelelahan yang amat sangat mengingat padatnya jadwal yang seperti ini, Bro Rocky. Oke, berarti kalau menurut Bang Suryo itu di partai lawan AC Milan ya. Ya, Oke, baik. Ada tambahan lagi Bang Suryo? gua rasa udah dibahas cukup banyak Bro Jeki akan lebih menarik untuk kita bahas transfer kemungkinan transfer berikutnya, Oh, Bro Rocky. oke, gua sedikit aja nih prediksinya. Kira-kira hasil di pertandingan di bulan Januari ini kira-kira seperti apa Bang Jeki? Seri apa? Menang, menang, Ya menang, kalau menang. lawan Torino gue berharap menang, lawan Atlanta kayaknya seri, lawan Milan sebenarnya menang ya kan, home. Terus lawan Klub Brugge menang, lawan Napoli kalah kayaknya. Jujur aja. Ini kalau catatannya kalau Napolinya masih ongoing ya. Kok lu tumben-tumben pesimis sih? Biasa lu optimis orangnya. Ya, ya artinya Napoli sangat stabil sih menurut gua. Hmm, Tapi ya kan kita bicaranya hari ini kita podcast nih. iya. Kita kan nggak tahu lagi beberapa hari ke depan kan, gitu beberapa minggu ke depan atau bisa suasananya kebalik gitu. Ya kita nggak pernah bisa tahu. Sebenarnya prediksi tidak ada yang pernah bisa akurat, Ya, hanya bisa tuh. mendekati kan gitu. Oke, Lawan baik. Benfica seri, gitu. Jadi Seri. seri gua tuh udah dua tuh lawan Atlanta sama lawan Benfica, menangnya lawan Torino sama lawan Brugge sama lawan Milan menang gitu. Kenapa lawan Wih. Milan menang? Karena kita main di home. Kayaknya ini bakal jadi ajang balas dendam nih buat si Mota dan anak buahnya gitu. Buat gebukin Milan nih gitu. Nah, kalau Bang Suryo kira-kira prediksinya gimana? Menang seri, kalah ada menangnya, menang, menang, menang apa gimana?
Ya tentunya sebagai seorang Juventus ini gue pengennya kebanyakan menang ya. Tapi untuk memprediksi seri itu memang ada di kemungkinan Milan. Justru melawan Milan, seri melawan Napoli, dan gue kalahnya justru ngelihatnya di Benfica. Benfica Oh, sama, ya Napoli. oh. Napoli. Napoli Ya kalah apa seri? kalah. Kita bisa Oh, kalah lawan Napoli. Mengingat konsistensi waduh. berdasarkan histori sesuai dengan detik ini podcast gitu ya. Ngeri juga nih. Kalian tumben nih pada pesimis, biasanya optimis. Enggak, kalau kebanyakan memang menang gitu. Oh. Melawan Torino menang gitu kan, Hmm. Atalanta menang gitu. Cuman ya itu dia yang patut diwaspadai adalah UCL-nya ini. Benfica kan merupakan ancaman serius kalau menurut gua gitu, Bro Ruki. Oke, baik kalau gitu. Kita tunggu saja prediksinya ya kan, bukan Mama Loreng ya kan. Kita lihat aja, mudah-mudahan Juventus bisa meraih hasil yang terbaik di bulan Januari karena cukup ketat dan padat nih kan, kalau nggak bisa rotasi kemungkinan cedera akan kembali lagi. Ya, gua akan membahas di mana pembahasan yang sangat disukai oleh para netizen khususnya di Suara Juventus ini, yaitu Winter Mercato ya kan, di mana Juventus telah ada berencana untuk membeli beberapa pemain yang diincar oleh Giuntoli, di mana Winter Mercato resmi dibuka per 1 Januari hingga 1 bulan ke depan ya kan. Nah, kita tunggu nih gimana nasibnya Danilo, apakah dijual atau stay ya kan? Karena melihat ada beberapa rumor Danilo akan dijual ke Napoli. Menurut para narasumber, posisi mana yang perlu diperkuat Juventus pada bursa transfer kali ini? Gua ke Bang Jeki dulu. Silakan Bang Jeki. Ya back terlihat nggak ada pergantian ya. Jadi kalau lu ganti makanya error tuh mereka berdua. Ini udah kayak zikir kan kalau lu ganti nggak ada gantinya gitu loh. Lu mau Iya. lu mau ganti siapa? Kalau lu mau ganti Locatelli, dia bukan posisi aslinya gitu loh. Jadi back tuh wajib yang paling didahulukan datang supaya diganti, diganti itu rotasi itu nggak selalu adalah satu pertandingan diganti enggak, rotasi itu bicara misalkan Gatti udah kecapean main menit 60 70, dia udah kelihatan nih eh dalam mengejar bolanya sering ketinggalan, dia udah kelihatan nih eh duel-duelnya juga sering kalah, itu wajib diganti gitu loh. Nah, itu jangan digantilah menit 60 menit 70. Itulah gunanya cadangan. Jadi bukan berarti rotasi itu besok main ganti, besok ganti, ya enggak gitu. Kebanyakan rotasi itu gunanya mengganti lu di menit 70, mengganti lu di menit 60, mengganti lu di menit 80, itu gunanya pemain cadangan. Nah, Hmm. yang masuk sebagai pemain cadangan juga kelasnya adalah kelas yang bisa mengganti kualitasnya Gatti gitu loh, atau mengganti kualitasnya Kalulu. Jadi back ini harus segera dihadirkan oleh Juventus, entah gimana caranya gitu loh. Ya kan, Hmm. Danilo kan katanya udah mau segera dilepas, dia Hmm. free transfer, gua rasa akan mudah setiap klub untuk merekrut Danilo selama gajinya cocok sama Danilo. Jadi nggak perlu ada mahar lagi, nggak perlu ada komitmen nanti boros bayar gimana, nggak perlu. Jadi udah free transfer, jadi gampang melepas Danilo. Artinya space Danilo terhadap gajinya bisa cari back lagi. Oke, selalu kan pernyataannya kalau Mercato harus jual dulu atau beli. Ya lu pinjam dulu aja deh. Lu pinjam dulu aja, pakai gajinya Danilo untuk bayar yang lu pinjam gitu. Hmm. Ya mungkin Ya, nanti baru dipikirin siapa yang mau dijual untuk ngeganti ini. Hanko apa Antonio siapa siapa itu ya? Siapa sih? Ya ada Antonio Silva, ada Tomori katanya mau diblok sama Milan, ada David Hanko gitu. Jadi prinsipnya memang harus back sih. Oke. Gitu. Jadi Baru setelah itu mikirin posisi lain, buat gua nggak terlalu, bukannya nggak mau, lebih kepada urgensi aja untuk back. oke, baik. Kalau Bang Suryo kira-kira posisi yang perlu diperkuat tuh apa pada bursa transfer kali ini? Apakah sama dengan Bang Jeki pendapatnya atau punya opini tersendiri? Silakan Bang Suryo. Ya, gue kali ini beda sama Bro Jeki karena
beda. Betul. Karena ini tergantung daripada head coach kita. Kalau head coach kita pengen merubah patternnya dari 4-2-3-1, katakanlah sedikit bergeser jadi 3-5-2, skema back itu CB ya terutama ya. Memang jadi boros, tapi kelihatannya sih bisa mengacu pada penyerang kalau gua, Hmm. di mana kurang klinikalnya si Vlahovic itu di depan, jadi mengakibatkan tekanan yang berlebih di belakang. Udah di belakang Hmm. exhaust ya kan, posisi kita dalam transisi itu belum sempurna. Menyerang kadang terlalu maju ke depan, jadi lupa bertahan. Di mana Hmm. itu juga penting gitu ketika kemarin melawan Milan itu sebenarnya udah kelihatan tanda on goal-nya Gatti itu udah faktor kelelahan sebenarnya itu. Jadi ketika dia membaca bola horizontal, dia bagus. Tapi ketika bola vertikal, dia tuh sering salah baca, salah antisipasi, salah Oh, pergerakan. Sudah mulai keteteran larinya kalau menurut gua ya. Nah, dari sini kalau seandainya ada spare buat penyerang macam Vlahovic, katakanlah rumor yang beredar Zigzi ya, yang dari hmm. Manchester United, itu Oh, udah iya. ya udah cocok banget, di mana kan sampai dengan hari ini jurnalis entah itu siapa tadi yang gue Di Marzio ya atau Romano ya udah memberitakan bahwa Zigzi itu sudah mulai mendekati ke Juventus seperti itu. Nah, ini angin segar untuk penyerang kita, dan gue punya prinsip adalah pertahanan terbaik itu menyerang. Ketika Hmm. stok back kita memang sudah terlalu tipis, penyerang kita malah nggak ada sebenarnya. Cuma Vlahovic doang gitu. Kalau Hmm. misalnya ada Zigzi, katakan, nah nanti selepasnya Danilo, prioritasin Zigzi, kemudian cari back yang dalam tanda kutip seadanya untuk menutup kekurangan atau rotasi yang dibilang Bro Jeki tadi. Hmm. Entah siapa Henko atau katakanlah Antonio Silva yang memang agennya sudah dalam tanda kutip akrab dengan Juventus, terutama Antonio Silva. Dan Hmm. dengar-dengar juga menurut rumor itu Antonio Silva sudah oke untuk ke Juventus. Itu Mercato yang menarik sebenarnya. Danilo nggak apa-apa dilepas ke Napoli dengan segala hormat itu dan terima kasih ya kan, dia sudah berjasa menjadi kapten juga buat Juve. Tapi kalau memang sudah tidak cocok dengan pola head coach, ya kembali lagi gitu. Nggak ada pemain yang lebih gede daripada klub. Ya monggo-monggo aja gitu loh. Kalau gua ngelihatnya Krzizinya ini mumpung ya kan dari sana Manchester United kelihatannya sudah tidak cocok, dan Ziggy-nya pun kelihatannya sudah tidak betah seperti itu Bro Rocky. Oh, jadi lebih ke penyerang ya kan? Ntar datang Raspadori lagi ya kan? Wah ya, iya yang penting usaha dulu gitu Oh loh. ya, saat dulu ya. Ya, Ah, urusan deal mantap belakangan aja kayak gitu kan ya kan? nah, Moretegui, Raspadori ya kan, atau katakanlah penyerang yang lain, tapi sebenarnya ya yang sama sekali nggak punya ganti itu penyerang gitu, si Flahu. Hmm. Kemarin aja sempat siapa tuh, ya kan? Ya, Sempat bergantian. back juga nggak ada gantinya. Suruh mengganti siapa back? Iya, tapi lu lihat ya kan ketika apa namanya Kop Miner suruh ke depan, kemudian Ya ada jadi dua ya memang posisi Juve yang nggak ada gantinya, striker sama back. iya saya sama back, tapi kalau mau digeser ya, kalau mau digeser memang sebenarnya pola 3-5-2 itu boros center back, cuman seenggaknya itu masih bisa sih sebenarnya Savona sama Cambiaso gitu misalnya. Ketimbang lu harus ngegeser yang emang bener-bener sebenarnya kan Komenos itu box to box, lah agak riskan ketika dia jadi seorang striker bayangan gitu atau karena false nine gitu seperti itu kalau menurut gua gitu Bro Jeki. Oke, baik kalau gitu. Gua tanya lagi nih ya kan. Apakah ada resiko melakukan transfer pemain baru di tengah musim atau di winter transfer kali ini? Negatif dan positifnya seperti apa Bang Jeki? Silakan. Ya karena pemain bola adalah manusia, manusia adalah makhluk resiko, ya nggak mungkin tak ada resiko. Hmm. Lu mau ngapain aja ada resiko, Rok. Ya kan? Jadi karena kita jasa pemain bola bukan mesin ya. Jadi mau di summer kayak mau di winter kayak resiko itu akan selalu berdampingan. Cuman yang menjadi negatif dan positifnya adalah adaptasi karena ini istilahnya lu merekrut pemain udah langsung diterjunin dari apa pesawat terjun Hmm. payung langsung perang.
Baru nyampe barak kasih alat terjun payung, terjun perang gitu. Jadi nggak ada istilah kata eh, ngambil napas Pelat- dulu, nggak ada. Pelatihan dulu gak ada ya Nggak ada kan. ngambil napas nggak dulu, ada nggak ada. trainingnya dulu, nggak ada. Nggak ada kayak gitu. Kalau summer kan enak. Masih bisa cipika-cipiki, masih bisa Hmm. hehehe, masih bisa apa insta story, masih masih bisa begitulah. Jadi lu Cilowong. bisa bisa saling kenal, masih bisa apa, masih bisa apa, masih bisa mengenal pelatihnya, maunya begini. Masih ini ya, masih bisa mencari bonding ya Iya, antara jadi itu. iya masih bisa bonding. Jadi banyak kesempatan untuk seorang pemain baru untuk bisa menerima klub barunya seperti apa sih. Tapi kalau di winter nggak bisa. Lu langsung hajar, 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 langsung main gitu loh. Nah, yang jadi Hmm. masalah adalah negatifnya adalah kalau ini pemain di luar Italia, Serie A itu berbeda. Misalkan dia dari Liga Inggris yang biasa main sering lari di sini, mungkin kadang kita nggak perlu lari, ya kan? Atau di luar Italia lagi yang bahasanya misalkan Hangko. Sehari-hari di sana apa? Bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Tapi di Itali, ya lu tetap pakai bahasa Itali. Secepat apa untuk mengerti apa yang dimaunya Mota? Kan nggak mungkin Mota di di ruang ganti bilingual kan gitu. Jadi ada dua bahasa. Nah, itu jadi masalah bahasa lah pertama. Kalau pemain di luar Serie A. Makanya gue bilang untuk minimize risiko, Winter ini pengennya sih back yang di Serie A. Tadinya gue pengennya Tomori. Tapi Hmm. terlihatnya Tomori kayaknya akan diblok ya sama Milan ya. Gitu. Positifnya apa? Ya positifnya ya membooster. Prinsip dari Mercato itu kan menurut gua ya, prinsip dari Mercato itu pertama adalah menambal. Ya karena dalam setiap tim ada kekurangan. Ya caranya ditambal dengan pemain baru. Gini, ada yang istilahnya pemain itu emang udah skill ayam. Lu nggak bisa disuruh jadi elang. Ayam bisa nggak disuruh jadi elang? Hei, kamu elang ya, kamu elang ya. Nggak bakal bisa. Kamu harus terbang, mencekram, mencari ular. Nggak bisa. Udah kalau di ayam ayam aja. Caranya gimana? Ya ayam itu diganti sama elang. Hmm. Even ayam dan elang sama-sama dari keluarga unggas misalkan, sama-sama punya sayap. Jangan mentang-mentang punya sayap akhirnya si ayam dibilang elang kan gitu. Itu maksud gue. Jadi ada pemain yang emang nggak bisa terbang. Udah nggak bisa diapain. Udah Hmm. caranya menambal. Kedua, menambah kekuatan yang ada nih ditambahin lagi karena mau ngejar Scudetto, karena mau ngejar Copa, karena mau ngejar UCL, karena mau ngejar apa. Itu namanya ditambah. Ada lagi yang namanya menjaga. Wah, udah bagus nih. Ini kita jaga lagi nih supaya apa? Supaya kalau nanti si Anu cedera, si B cedera, si C cedera, kita nggak keteteran, kita nggak disebut kehabisan bensin. Jadi prinsip Mercato itu harus meliputi tiga hal ini loh. Nah, jadi Hmm. Juventus ada di mana? Menambal, Berarti menambal menambal, pemain yang menambal benar-benar dan menambah. Performanya yang jelek dan orangnya yang kurang. Gitu loh. Ini bukan istilah menjaga. Apa yang mau dijaga orang draw mulu. Masa menjaga draw? Iya Aduh. kan? Jadi Iya. sekarang fungsi dari Mercato adalah menambah dan menambal. Nah, apakah pemain-pemain tadi bisa menambah dan menambal performa Juventus untuk mengakhiri musim ini? Gitulah kira-kira. Oke. Kalau Bang Suryo kira-kira apa nih resikonya dari segi positif dan negatifnya di tengah musim beli pemain? Ya, untuk negatifnya ketika lu merupakan pemain yang memang tadi kata Bro Jeki berasal dari luar Liga Italia itu akan ketika lu suruh langsung terjun payung, terus pas lu nyampe ternyata loh kok medannya yang biasa lu hadepin katakanlah medan gerilya gitu, tiba-tiba kok padang pasir gitu kan, nggak, resiko gede gede banget gitu, atau katakanlah biasanya lu medannya medan padang pasir, tiba-tiba lu pas kucluk gitu datang ke apa medan tempur ternyata medan gerilya gitu, sama aja bunuh diri gitu kan. Nah, posisi menambah dan menambal itu dua kata yang memang kata kunci ya untuk Juve yang kebanyakan draw ini, karena kalau draw itu kan ngelihatnya dari midfield. Memang midfield Hmm. itu kita ya bisa dibilang menjaga kekuatan antara penyerangan dan pertahanan gitu. Kita kebanyakan draw ya karena memang menjaganya di midfield itu sudah cukup gitu. Nah, menambah dan menambalnya itu gue ngelihatnya tetap di sektor penyerangan. Nah, kenapa gue menganalogikan dengan Zirkzee? Karena pertama memang kan dia tidak perlu kesulitan dalam berbahasa lagi. Dia kedua Hmm. dia memang mantan anak asuhnya Mota.
Terus yang ketiga memang dia suksesnya juga bersama Mota. Terus kayak ngerti lah maksudnya apa yang dia mau gitu, ngerti apa yang dia maksud, dan bisa berperan sebagai false nine yang memang sudah dijalankan di sebelum Manchester United, ya kan? Seperti itu. Ataupun katakanlah Raspadori atau Retegui itu kan memang sama-sama ini ya Italiano, yang artinya tidak perlu waktu yang lama lagi untuk beradaptasi dari segi yang poin yang diomongin Bro J kita di bahasa. Terus kalau gue menganalogikannya dengan ketika lo bertempur terus turun terjun payung, lu sudah, oh ini memang medan gua, entah medan padang pasir atau katakanlah medan perang gerilya, jadi udah nggak perlu proses lama lagi, oke langsung main gocek langsung gol, ya kan, main style langsung gol gitu aja, atau main oke lu ngerti bahasanya style gimana, nggak perlu Mota itu keluar-keluar di pinggir jalan, emang kesempatan ini buat Zirkzee itu untuk ke Juve gitu misalnya gitu. Jadi Mercato ini memang potensialnya kalau gua ke penyerang gitu, dan plus minusnya seperti itu, Bro Rocky. Oke, baik kalau gitu. Gua akan bertanya lagi satu pertanyaan lagi. Harapannya terkait kebijakan Juventus di winter transfer Januari ini kira-kira apa, Bang Jeki dulu, silakan. Ya harapannya semua terrealisasi lah. Ya terrealisasi dari sisi menambah pemain dari sisi back, menambah dari sisi striker, yang pokoknya yang pos ada kurang pemain itu ditambah. Kedua, ya menambal dan arti kata performa yang didatangkan adalah pemain-pemain bagus. Disinilah sebenarnya terlihat bahwa Juntoli itu sebagus apa gitu loh. Ini kan keadaan yang sulit gitu loh. Lo harus jual dulu apa segala. Ya ini di sinilah bentuk kalau lo Juntoli mau lebih hebat dari Marotta, mau lebih hebat dari siapapun direktur teknik yang ada di klub-klub di sepak bola ini, ya lo harus buktikan di Januari ini gitu. Itu harapannya. Harapannya semua terrealisasi, pemain-pemain yang didatangkan benar-benar langsung tune in. Ya karena harapan kan nggak mungkin harapan jelek, nggak mungkin harapan Iya, mending. Harapan kan harus bagus, bener nggak? betul, betul, Ya betul. harapan gue ya semua terrealisasi. Backnya yang datang bagus-bagus, striker yang datang bagus, pemain tengah kalau mau ditambal lagi juga bagus. Dan harapannya adalah Juve Scudetto dan juara UCL, ya kan begitu. Akibat mendatangkan pemain. Tapi titik beratnya pada sebuah Mercato ini adalah sebagus apa Giuntoli di sini, gitu loh. Ya Oh, memang gue sadari betul bahwa karena kita masih rookie kita harus jual dulu. Ya itu juga kepintaran Giuntoli. Gimana cara menjual pemainnya, gitu loh. Ya dia harus gunakan jaringannya, dia harus menggunakan kekerabatannya dia dengan klub-klub lain. Dia harus melihat hmm, peluang mana klub lain yang membutuhkan pemain yang tipikal yang bisa gue jual, hmm, gitu loh. Di sini kan kelihayannya Gentoli kan. Ya pemain mah bisa-bisa aja nanti dipahamin kan. Tahu-tahu tiba-tiba siapa yang dijual kan kita nggak tahu. Tiba-tiba misalkan si Douglas Luiz tahunya ke City kan kita nggak tahu gitu loh. iya. Gitu. Jadi ini kelihayan Gintoli melihat bagaimana menjual pemain-pemain yang dia bisa untuk mendapatkan pemain-pemain yang didatangkan. Jadi harapan gue ya pasti bagus lah. Untuk di Januari ini bisa dapat ke booster, akhirnya ngebooster untuk ke targetnya Juventus, walaupun targetnya sebenarnya agak minimize ya untuk sekelas Juventus, tapi is oke lah. Yang penting lo on the track dulu kalau dalam kerja, baru habis itu lo achievement lebih lah. Oke, baik. Kalau gitu dari Bang Suryo, seperti apa nih harapannya? Apakah dapat Zirkzee kan? Lo kan pengen banget Zirkzee nih. Ntar yang, Iya, ntar yang datang gini, siapa tuh? bisa Gyökeres. ya. Itu yang pemain Sporting Lisbon nih, yang kayak gini nih. Gyökeres. Iya tuh, Gyökeres. keren tuh, ya kan? Cuma duitnya nggak sanggup. Ya gini kita berdoa bersama-sama, ya kan, dalam arti semoga sporting director kita nggak bertambah ubannya gitu karena harus memikirkan siapa yang harus dijual untuk membeli siapa, posisi mana yang perlu diisi atau ditambal atau katakanlah di apa, di apa sih namanya, kekuatannya ditambah atau ditambal. Hmm, hmm, Nah, itu kan ya dilematis sih sebenarnya di sini. Entah itu Danilo atau katakanlah memang Fagioli atau katakanlah bangsanya ya pemain-pemain yang
berpotensi Bang Gula gitu yang mungkin sudah beberapa kali ada terdengar rumor diincar oleh klub-klub lainnya seperti itu. Ya emang ini tricky sih karena waktunya itu sedikit dan lu harus mendapatkan pemain yang tepat gitu. Ya itu eh, kita bisa ngelihat kekuatannya Giuntoli gimana. Jangan kalau gue pribadi ya sebagai seorang Juventini target 4 besar tuh gue nggak puas gitu karena ini Juventus Hmm, mestinya Scudetto gitu. harus mencapai cita-cita yang setinggi langit gitu ya. Iya, karena kan harapan memang harus tinggi seperti itu ya. Karena Hmm. usahanya Giuntoli ini seperti apa dan semoga uban di kepalanya nggak bertambah banyak karena pusing memikirkan taktik dan strategi apa yang pas untuk Juventus. Kalau gue sih pengennya Zigzi ditatangkan secepat mungkin karena memang Vlahovic ini sudah kurang klinikal gitu. Kalau gua ya kan di mana penyerangan adalah pertahanan yang terbaik. Udah mau mau kebobolan 2, mau kebobolan 3, kalau lu bisa ngebobolin 4, you still win gitu, Bro Rocky. Oke, baik kalau gitu. Gitu aja kawan-kawan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari manajemen Juventus bisa terrealisasi. Amin. Pemain-pemain yang benar-benar bisa dengan tanda kutip menambal ya kan kekurangan yang ada di Juventus sehingga kita bisa survive hingga akhir musim ya kan. Ya syukur-syukur dapat bonus ya kan entah Scudetto entah juara apalah kayak gitu kan. Jangan Amin, amin. sampai kita menjadi ada gap ya kan, bukan tim yang sering menjadi juara tapi yang sering jadi peringkat 4 mulu ya kan. Terima kasih juga mudah-mudahan bisa eh, bermanfaat bagi kita semua dan tulis di kolom komentar kira-kira kawan-kawan siapa nih yang akan datang ke Juventus pada winter transfer kali ini. Mungkin kalian punya pendapat tersendiri ya mungkin kita nggak tahu Maguire kali kah datang ya kan kita nggak tahu ya kan back siapa tahu jadi kan kalau kata Bang Adi bilang ya siapa tahu ya kan kayak gitu. Jangan lupa juga join di membership karena dengan begitu kalian bisa berkesempatan kayak Bang Jeki, Bang Suryo, Bang Andar, Bang Paundra bisa ngobrol-ngobrol tentang Juventus di sini. Karena dengan begitu kalian bisa juga mendapatkan informasi terupdate juga mengenai Juventus serta follow juga nih ya kan Instagram kita di suara.juventini ya kan. Jangan lupa juga di-share, di-subscribe channel kita. Dengan begitu kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bang Suryo, terima kasih Bang Jeki. Fino alla Sama-sama. fine. Vino alla fine, Forza 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 Juve! Juve. Juve. Thank you, Rock.